2, 3. BEM Foy, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok wilayah adat Mamta akan menjelaskan wilayah-wilayah adat yang ada di Mamta. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pius Hendritai. Di sini saya akan menjelaskan Kota Jayapura yang terletak pada wilayah adat Mamta Tabi. Poin pertama, wilayah pemerintahan Kota Jayapura. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini yang terletak di Teluk Jayapura. Kota ini didirikan oleh Kapten Ivandri FJP Sanchez dari Kerajaan Belanda pada tanggal 7 Maret 1910. Poin yang kedua, letak geografis Kota Jayapura. Luas Kota Jayapura adalah 940 km persegi atau 940.000 hektar. Terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Dan iklim Kota Jayapura. Topografi daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit atau gunung, plus 700 meter di atas permukaan laut. Poin keempat, demografi Kota Jayapura. Suku bangsa Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi dihuni oleh warga yang berasal dari beragam suku bangsa. Data sensus penduduk Kota Jayapura pada tahun 2021 mencapai sekitar 404.004 jiwa. Suku asli Papua umumnya merupakan suku Tobati, Biak, Serui, Sentani, dan lainnya. Kota Jayapura masuk ke dalam wilayah adat Mamta. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Malosi. Di sini saya akan membahas mengenai Kabupaten Jayapura, wilayah adat Mamta Tabi. Poin pertama, di sini saya akan membahas tentang wilayah pemerintahan. Kota Sentani terdiri dari 16 distrik, bertambah menjadi 19 distrik, dan 137 kampung dan 4 wilayah adat. Poin selanjutnya yaitu tentang letak geografis. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Jayapura terletak di antara 129 derajat 00 menit 16 detik sampai 140 derajat 01 menit 47 detik bujur timur, dan 2 derajat 23 menit 10 detik lintang utara, dan 9 derajat 15 menit 00 detik lintang selatan, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: sebelah utara Kabupaten Sarmi dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo sebelah timur. Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom sebelah barat. Poin selanjutnya yaitu demografis dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2020 adalah sebanyak 170.167 jiwa. Di sini saya akan menyampaikan Kabupaten Kerom, yaitu bagian dari wilayah adat Mamta atau Tabi. Jadi Kabupaten Kerom ini juga merupakan provinsi Papua. Ibu kotanya terletak di Kota Arso. Namun menurut undang-undang, Kabupaten Kerom ini terletak di distrik Waris. Sehingga beberapa waktu ke depan akan ada pemindahan ibu kota. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, Kerom pernah juga menjadi bagian dari Kabupaten Jayapura. Secara demografis penduduk, Kabupaten Kerom ini dari tahun ke tahun berkembang secara pesat. Pada tahun 2018, jumlah penduduk itu 55.000 jiwa, 799 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020,
136 jiwa. Dilihat dari segi geografi, Kabupaten Kerom ini berbatasan langsung dan berada di dekat perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan potensi sumber daya alam Kabupaten Kerom. Yang pertama, sumber daya mineral. Selain potensi mineralisasi emas, maka emas telah banyak dilaporkan ditemukan di sekitar Sungai Kerom yang diperkirakan bersumber dari batuan gunung api Awewa yang berumur oligo atau Miosen. Bahkan bangunan seperti batuan beku diorit, andesit, gabbro, basai, ultrabasa, dan batuan sedimen kertas lainnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan pondasi, jalan, dan sebagainya. Batu gambing dan batu lempung yang banyak terdapat di daerah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Yang berikut, kehutanan. Sumber daya hutan merupakan potensi alam yang paling besar dimiliki Kabupaten Kerom. Sebagian besar Kabupaten Kerom ditutupi oleh hutan, yaitu mencapai luas 942.157, ha atau 88,04% dari luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kabupaten Sarmi, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarmi. Kabupaten Sarmi terletak di bagian utara Pulau Papua dengan jumlah penduduk 41.427 jiwa pada tahun 2020 dan kepadatan penduduk sebanyak 2,33 jiwa per kilometer persegi. Di sini saya akan jelaskan letak geografisnya. Kabupaten Sarmi secara geografis terletak di 138 derajat 0,5 bujur timur sampai dengan 140 derajat 30 bujur timur dan 1 derajat 35 lintang selatan sampai 3 derajat 35 lintang selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 17.740 km persegi. Nah, di sini topografinya Kabupaten Sarmi terdiri dari wilayah pesisir, daratan rendah, daratan tinggi hingga pegunungan. Wilayah pesisir terletak di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik negara Federasi Mikronesia. Begitupun sebagian besar topografi perbukitan dan dataran rendah. Selain di bagian utara, dataran rendah juga terdapat di bagian selatan yang merupakan dataran aluvial Sungai Mambramo. Sedangkan di tengah merupakan rangkaian pegunungan Foja Gautir yang berbukit hingga bergunung-gunung dengan ketinggian mencapai lebih dari 2.100 meter di atas permukaan laut. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya tentang pembahasan Kabupaten Mambramo-Raya bagian dari wilayah adat Mamta atau Tabi. Kabupaten Mambramo-Raya adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di desa Burmeso atau Kabupaten Mambramo-Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Serui Waropen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 15 Maret 2007, yaitu geografis Kabupaten Mambramo-Raya secara geografis terletak antara 137 derajat 46 per 140 derajat 19 bujur timur atau barat timur. Secara geografis, keberadaan wilayah administrasi Kabupaten Mambramo-Raya dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Mambramo-Raya di Provinsi Papua pada tanggal 15 Maret 2007. Kondisi topografi di kabupaten ini bervariasi mulai dari dataran perbukitan hingga pegunungan dan memiliki
elevasi antara 0 meter hingga lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut atau DPL. Topografi dataran terletak di utara dan selatan. Kabupaten ini yang dipisahkan oleh pegunungan Foja dan Rofair. Dataran utara merupakan dataran rendah yang terletak antara garis pantai dan pegunungan tersebut yang membentang di bagian tengah kabupaten dengan pola memanjang timur barat dan mempunyai puncak tertinggi.